ada di depan layar kaca Anda. Gimana kabarnya hari ini? Baik? Alhamdulillah. Saya Kak Rose, siap menemani Anda di acara Rumpi No Secret. Hari ini ditemani Daniel dan juga tentunya beberapa bintang tamu yang sudah siap berbagi cerita. Yuk kita mojok dulu ya. Kita bahas dulu apa sih yang lagi ramai diperbincangkan. Baik itu hal-hal yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Sebenarnya ada dua berita yang lagi ramai menjadi sorotan publik ya. Satu masih kasusnya yang menimpa putranya Thamara Tiasmara. Yang kedua adalah kasus bullying gitu ya. Tapi yang kasus bullying ini banyak spill-spillnya itu dari akun-akun yang sumbernya nggak jelas itu ya. Dari siapa. Kalau dicek juga kayaknya akun alter gitu, bukan akun orang beneran. Jadi aku tuh kalau itu membuat aku bertanya-tanya, ini kenapa? Ada apa? Kenapa tiba-tiba jadi rame terus banyak akun alter yang men-spill sumbernya nggak jelas apakah benar atau enggak. Karena ini menyangkut anak-anak yang masih muda ya, ada yang 17, 18. Jadi ya udahlah kita nggak bahas aja itu nanti kecuali kalau sudah ada laporan resminya. Nah tapi kalau yang kasus yang berikutnya ini yang soal Dante ya putranya Thamara Tiasmara dan Angger Dimas ini ada kelanjutannya karena juga sama ini. Ini juga ramai juga di sosial media muncul set. Nah itu data terbaru atau fakta terbaru adalah bahwa Thamara itu sendiri juga pernah melaporkan mantan suaminya yaitu Angger Dimas atas tuduhan KDRT. Jadi mereka itu bercerai di tahun 2021 tetapi laporan KDRT-nya ini baru di tahun 2023. Mereka menikahnya di 2017. Ini bahkan ada cuplikan keterangan polisinya ya. Kok kita tahun 2000 itu tahun lalu ya padahal ya. Coba kita lihat seperti apa cuplikannya berikut ini. Betul, pada tanggal 23 November tahun 2023 kemarin, pelapor datang ke Polsek Menteng untuk membuat laporan terkait KDRT yang menimpanya. Untuk nomor LP-nya 61-2-2023 SPKT Polsek Menteng. Itu untuk pasal 351 junto 335. Untuk kejadiannya itu sendiri terjadi 2 tahun yang lalu di tahun 2021. Untuk lokasi kejadian itu di namun untuk tepatnya adanya KDRT itu infonya ada di dalam kamar. Dan memang di saat kejadian kamar itu hanya ada pelapor, terlapor dan almarhum anak beliau. Ya sejauh ini kita sudah mengambil keterangan ya, BA interogasi ke 3 orang. Yang pertama dari Samara sendiri, terus ada 2 saksi lain. Baiklah kita masuki zaman dimana memang terjadi apa itu namanya saling berbalas informasi gitu ya. Ini sumbernya dari mana gitu. Tapi yang menarik adalah tanggapannya Angger Dimas di story-nya ya. Story-nya Angger Dimas bunyinya adalah seperti ini kayaknya. Dia menanggapinnya, fokus untuk menyelesaikan kasus ini yang belum sampai ujungnya. Jangan melebar kemana-mana ya. Ingat kan motif sebenarnya belum kelar kata dia. Justice for Dante. Ya betul ini memang ya kalau ada data atau ada fakta bahwa Thamara pernah melaporkan Angger Dimas kasus KDRT. Tapi itu kayaknya menurut aku itu adalah kasus yang berbeda ya. Kasus yang lainnya. Tapi kalau kejadian meninggalnya dan sudah ada tersangkanya gitu ya. Itu juga kasus yang lainnya. Nah betul juga aku setuju sih sama Angger Dimas bahwa ya alasannya apa, penyebabnya apa itu masih belum tuntas. Jadi ya 2 salah belum tentu menjadi benar gitu kan. Ya jadi kalau salah ya salah, benar ya benar. Oke, baiklah. Nah kalau yang berikut ini, nah ini masih kita, komentar netizen dulu kita baca ya. Bunyinya adalah banyak banget kejadian hidupnya Thamara. Iya ini banyak orang fokus begitu ya. Bapaknya lagi tutasin kasus kematian anaknya di up kasus KDRT. Udah lama pula katanya gitu. Ada lagi dari satu masalah jadi kebuka semua masalah-masalah yang lain. Tetap kawal kasus Dante sampai tuntas. Yang berikutnya komentarnya, alibi nih Thamara biar kasus anaknya hilang gitu ya. Yang berikutnya udah biasa main sinetron jadi drama banget. Lanjut. Ini maksudnya siapa udah biasa main sinetron jadi drama banget? Siapa yang dimaksud? Oh Thamaranya. Ya hidup kita manusia itu memang punya drama kan ya? Iya kan, ada sedih, ada ketawa, ada gembira, ada iya kan, ada yang jehong, jahat maksudnya. Ya kita ikutin aja sih dan kita ya sebaik-baiknya kita bisa belajar dari kejadian-kejadian yang dialami oleh orang lain itu lebih baik ya. Kita kemudian menuju ke bintang tamu kita. Nah ini ada ibu-ibu, 2 ibu-ibu ya. Yang punya anak dan juga punya pengalaman pernah dibully, baik itu dianya dibully atau anaknya dibully. Atau juga pengen tahu dulu waktu mereka remaja mereka pernah nggak ngebully juga ya. Kita lihat dulu profilnya Angelina Sonda dan Cikita Medi berikut ini.
Angelina Sondakh, artis sekaligus model kelahiran 1977 yang mengawali karirnya sebagai pemenang Putri Indonesia tahun 2001 ini pernah terjun ke dunia politik dan terkena kasus korupsi pada 2012 hingga dipenjara selama 10 tahun. Angie yang pernah menikah dengan almarhum Adjie Massaid pada 2009 dan dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Keanu ini, selama Angie di penjara, Keanu pernah dirundung karena tidak memiliki ayah dan ibu oleh temannya hingga memberikan pembelaan kalau Angie adalah ibunya. 5 Februari kemarin, Angie mengunggah foto bersama Keanu di makam almarhum Adjie Massaid pada 13 tahun lalu dan mengaku tidak mudah menghadapi kenyataan tanpanya. Angie yang memiliki channel YouTube Kima Entertainment dan mempunyai 471.000 subscribers ini aktif membuat konten podcast dengan mengundang beberapa artis seperti Saipul Jamil, Samuel Rizal, hingga Betharia Sonata. Seperti apa tanggapan Angelina Sondakh terhadap kasus perundungan yang kembali terjadi? Dan benarkah anaknya sudah meminta Angelina Sondakh untuk menikah kembali? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Cikita May 1990 ini mengawali karir sejak berusia 2 tahun dengan merilis album berjudul Kukuku tahun 1992. Perempuan yang memiliki bisnis skincare ini mengaku saat kelas 4 SD pernah dibully oleh kakak kelasnya dengan diperintah untuk membelikan jajan di depan sekolah, sepatu dan alat sholatnya dilempar ke atap sekolah, tasnya dimasukkan ke cua mati dan dipaksa memberi contekan hingga Cikita trauma dan berhenti menyanyi. Salah satu pelaku diduga netizen adalah Nagita Slavina karena sesuai dengan ciri-ciri yang Cikita sebutkan, yaitu anak orang besar yang kini menjadi bintang dan satu sekolah dengannya. Namun ada juga netizen yang mengkritik Cikita karena dianggap pansos. Cikita yang menikah dengan Indra Aditya pada 2018 dan dikaruniai satu anak ini kerap membagikan konten lucu mengenai rumah tangga. Bagaimana tanggapan Cikita Meidi mengenai kasus pembulian yang melibatkan anak artis yang sedang ramai diberitakan? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Oke, sudah ada Angelina Sondakh dan juga Cikita Meidi, ini dua orang yang ingin kita tanya pengalamannya ya. Mudah-mudahan ini juga bisa menjadi pembelajaran buat kita semua gitu. Angel katanya anak kamu gitu ya, itu juga waktu kecil sering juga dibully atau karena berita-berita di luar sana tentang ayah ibunya. Betul sih ya, jadi maksudnya kalau Keanu sih memang dia mengalami baik itu verbal, tapi alhamdulillah juga nggak fisik ya, karena sekolahnya juga sangat protektif gitu, dan bahkan sekolahnya memang tidak pernah mengizinkan untuk bully-bully tersebut. Tapi namanya kan di era sekarang ini masuk kemana-mana gitu, dan awalnya Keanu nggak mau kasih tahu, mungkin karena dia juga merasa kalau aku kasih tahu ini jadi kebebanan. Tapi indit gitu loh, satu-satu aku baca chatting-chattingannya gitu kan, terus dia dibilangnya dasar kamu motherless and fatherless gitu, ya kan. Nah, sedih, cuman oke lah gitu. Di saat anak kita dikatakan begitu kan aku ingin masuk ke dalam hatinya Keanu nih, apa sih sebenarnya yang dia rasakan, karena terus terang aku nggak pernah mengalami kejadian seperti yang Keanu alamin. Artinya kita kecil hidupnya alhamdulillah ya. Nah, dan ternyata itu juga secara signifikan tuh berpengaruh kepada psikologisnya. Nah, dulu waktu aku di dalam, kejadian ini pernah terjadi. Efeknya Keanu itu tuh isi ujiannya, dia masuk ke ujian, tapi nggak ada yang diisi. Nah, dan setelah ditanya, kenapa sih Kin gitu? Jawabannya cuma satu, ya karena kamu, because you are in prison. Gitu. Nah, jadi sedih sih sedih ya, cuman artinya aku harus menemukan formula yang pas untuk akhirnya bisa menjelaskan, karena sampai sekarang itu aku struggling untuk menjelaskan itu. Sampai sekarang? Fasenya aku dan Keanu masing-masing ke psikiater. Aku ke psikiater, Keanu juga ke psikiater, karena menurut psikiater aku harus two ways nih Mbak Angie, nggak bisa kalau Mbak Angie sendiri gitu. Karena menjelaskan kejadian-kejadian yang begitu beruntun terjadi ke Keanu itu nggak mudah bagi anak seumuran waktu itu 10 tahun. Apalagi di saat aku harus mengatakan bahwa yes Keanu mami is in prison. Itu aku tuh latihan tuh hanya untuk 3 kata itu bertahun-tahun dan nggak pernah bisa. Dan memang akhirnya aku gagal, akhirnya Keanu taunya dari orang lain. Nah, ada harusnya yang baik ngomongnya langsung. Harusnya ada aku udah di train tapi nggak bisa. Nah, akhirnya dibully lah begitu. Tapi akhirnya sampai hari ini pun kan masih tetap aja. Masih ada ya? Masih ada. Tapi sih aku masih selalu bersyukur ngambil positifnya, masih verbal aja. Nggak pernah yang seperti akhir-akhir inilah. Tapi kamu cari tahu sendiri atau Keanu akhirnya cerita? Itu coincidence banget. Jadi lagi bikin PR, tiba-tiba masuklah tuh chat. Biasa kan kadang-kadang tuh ada double screen ya? Kan. Terus aku kebacanya,
Oke, cuman aku ingin menanamkan ke hati Keanu bahwa apapun yang orang lain buat ke kamu, yang orang lain katakan ke kamu, orang itu tidak akan hina, gitu, dan tidak akan jadi sampah hanya dengan hinaan orang. Begitupun orang itu tidak akan jadi berlian hanya dengan pujian orang. Tapi proses hidup ini harus ditanggapi dengan wise. Walaupun untuk umur 14 tahun, kayaknya gue perlu menempatkan kata-kata yang pas. Dia hanya bilang, gitu. Dia nggak berkata-kata? Rasanya memang perlu ya, maksudnya perlu waktu gitu loh untuk memahami bahwa udahlah, gak usah dibales, take it gitu. Karena aku maunya sih, just take it kan. Whatever people say gitu, itu tidak akan membuat kamu tuh turun derajatnya. Ya. Tapi kalau misalkan sikapmu yang merugikan orang lain, itulah yang akan membuat derajatmu turun. Oke. Tapi ya ini jujur sebagai manusia gitu rasanya pengen ke anak yang nulis itu tuh gitu nggak? Ada, pasti. Dan juga bukan hanya itu, aku memang akhirnya mencari tahu dan mengkontaklah orang tuanya gitu dan memberikan pengertian bahwa walaupun mungkin ini hanya ya kalau anak-anak sekarang kan iseng gitu bercanda tapi dark actually jokes gitu ya. Iya, karena satu kesempatan ketika Keanu tuh lagi di studio Kema terus dia lagi main game. Nah, terus tiba-tiba tuh terdengar nih sama seluruh nih kru-kru kita tuh Keanu ngomongnya agak keras dengan nada yang agak tinggi terus dia bilang stop it, she is my mother gitu. Nah, cuman terdengarnya itu kan aku mulai sedih nih gitu. Nah, terus aku tanya emang kenapa Kin gitu. Ya biasalah mami dikata-katain lah begini. Gitu. Akunya mungkin akan ada pada tahap yang I can take it gitu. Karena aku udah terbiasa dengan hal itu kayaknya udah makanan aku sehari-hari gitu kan, menu utama lagi bukan appetizer. Ya. Tapi Keanu kan mungkin dia harus well dulu gitu loh untuk terima ini. Nah, tapi kesininya sih aku bilang Keanu you don't have to mind, kamu nggak perlu khawatir apa kata orang. Yang penting karena aku ini apa kata Tuhan. Udah di situ aja gitu ya. Walaupun untuk anak umur 14 tahun kan kita nggak mungkin berharap dia bisa langsung terima itu as a belief ya. Iya betul. Apalagi ya dia udah makin remaja, makin tertutup, makin diem gitu kan. Sekali dia main gitu. Tapi sih aku cuman bilang tuh yang penting the best revenge is to be the best. Bukan to say the best gitu. Just to be the best gitu. Ini juga nih anaknya satu lagi nih, udah gede. Ini ikutan sedih ya. Ini anaknya satu lagi nih, Alia juga ya. Kalau ini juga sama ya, ini kondisi yang berbeda ya, kaitannya dengan hubungan gitu. Tapi karena zaman sekarang adalah zaman sosial media, apa-apa terbuka, semua orang tuh jadi bebas berkomentar gitu ya. Dan Alia juga sempat mengatakan, oh jangan salah, dia juga ngumpulin banyak bukti, ntar mau dilaporin gitu. Coba kita lihat cuplikannya. Berarti Mas Deka lawyer kan? Ibu juga capture-capturein nggak komen-komen jahat? Enggak kok. Karena aku mulai memaafkan. Mulai memaafkan. Oke, ini kita sebelum ke kita. Ini cerita nggak? Alia cerita nggak? Honestly enggak, gitu. Dan kalau aku tahu Alia dibully gitu, which is I always send my vibration gitu loh untuk Alia agar dia bisa lebih. You know, ini kan udah makanan kita dari aku masuk, terus Tete Resa juga gitu. We've been here, we've been through this, we've done this before gitu. Dan itu kayak repetition, which is we cannot block. Kita nggak bisa ngeblok gitu loh jari-jari orang lain untuk berhenti mengomentari kita. Tapi ya itu aku bilang tadi, anak kayak Keanu umur 14 tahun, Alia juga mungkin baru 22 gitu loh. Artinya pasti there is a lot of emotion yang belum bisa di-bind up gitu. Dan emang sosial media itu kalau kita ikutin itu Nah, ini nggak usah ngomong anak umur 14 tahun atau 20-an seperti Alia gitu. Bahkan Cikita Medi yang pernah mengalami pembulian waktu SD. Aku malah lebih kecil lagi. Lebih kecil lagi, bahkan dia mengaku baru mulai ya berusaha. Ini masih tetap efeknya sampai besar ada. Efeknya masih, cuman kalau untuk memaafkan masa lalu tentu sudah gitu. Tapi mungkin kalau di saat aku kecil itu bully yang dilakukan ke aku itu semacam verbal, hate speech, hate harassment gitu.
terus udah gitu nyuruh-nyuruh. Dan pada saat itu aku lagi merasa lagi berjuang menjadi penyanyi, ya penyanyi cilik dari hobi aku sendiri, tapi di situ malah dianggapnya lain. Jadi memang mentang-mentang artis diperlakukan istimewa dari pihak sekolah, yang mungkin aku yang istirahat pertama harus pulang gitu kan, dan aku berusaha untuk menjadi sosok anak yang menjadi contoh untuk teman-temanku. Walaupun aku jarang masuk sekolah, tapi aku tetap ngerjain PR, tetap ujian. Tapi kadang-kadang ada beberapa yang mungkin nggak suka dengan kehadiran aku di situ. Karena memang kan saat itu penyanyi cilik banyak banget. Dan aku sekarang udah tumbuh menjadi mantan penyanyi cilik yang sudah punya anak. Akhirnya aku bertumbuh melawan itu semua dan sempat terhenti karirku sementara gitu. Karena aku bertanya kenapa aku berprestasi tapi diperlakukan lain sama teman-teman. Dan aku akhirnya menerima bahwa mungkin pada saat itu teman-teman aku sekolah tapi aku di situ malah bekerja sambil bernyanyi. Itu umur berapa kamu punya itu pas pikiran 4 SD punya pikiran untuk kayak gitu? bulinya, itu posisinya aku kelas 4 SD dan pemikiran itu sudah aku tanamkan saat aku udah SMP. Makanya SMA kuliah aku mulai punya pertemanan yang baru lagi gitu. Jadi efeknya apa tuh pada saat kamu dibully kelas 4 SD kepada kamu? Aku menjadi people pleaser Kak, sampai detik ini. Apa ya? Aku takut berbuat salah. Ini aku juga kayak baru pertama kali juga cerita ya di sini karena memang aku tuh paling nggak bisa nyakitin orang, paling nggak bisa menolak sesuatu karena aku udah tahu itu salah, aku nggak suka, tapi aku tetap jalanin. Itu efek yang besar karena memang aku adalah seorang performer saat kecil yang memang aku pingin menjadi seseorang yang dijadikan contoh dan menghibur banyak anak-anak saat itu, tapi ternyata dengan kakak kelas aku diperlakukan gimana kayak diolok-olok, seperti prestasiku mungkin tidak oke lagi atau aku disuruh-suruh. Jadi aku kayak ada mental di mana aku tuh kayak merasa kok gue jadi people pleaser, setiap aku bertemu orang aku kebanyakan minta maaf dulu, takut berbuat salah. Itu efek Itu yang menyiksa banget. Jadi ketika aku salah aku rela disalahkan. Padahal hati ini sebenarnya nggak Padahal terima. hati ini sebenarnya pingin berontak gitu. Jadi untuk bisa speak up, untuk bisa menceritakan ke orang, untuk bisa jadi ekstrovert lagi. Tadinya kan introvert banget ya gitu kan. Akhirnya sekarang aku dari SMP, SMA udah mulai membuka lagi jalur-jalur pertemanan baru dan akhirnya sekarang udah mulai memaafkan. Tapi memang satu sifat itu belum bisa aku People berubah. pleaser itu People susah pleaser. ngomong enggak itu Susah banget ngomong enggak. Gitu. Jadi makanya aku sekarang membuka jaringan kemana-mana, membuat bisnis, bertemu orang di dunia maya secara live streaming untuk melawan itu semua bahwa hey di luar sana masih banyak yang bisa nerima Cika kok, nerima Cikita kok gitu. Jadi akhirnya sekarang aku langsung konversikan segala trauma aku dengan berbentuk prestasi. Aku menjadi host streamer, berjualan keranjang, yang dimana semua orang mungkin untuk melihat kamera pun tuh nggak percaya diri. Dan aku memberikan contoh, oke, aku awalnya adalah seorang penyanyi cilik dan sekarang bertumbuh menjadi seorang ibu juga. Aku harus melawan itu karena aku punya anak. Dan aku juga harus membuat anakku juga berani seperti aku. Atau tidak seperti Tapi aku ini dulu. bener loh, kayak Keanu aja kan dia kalau ketemu orang, dia mungkin ada di dalam stage yang, duh ntar aku dibully lagi nih. Iya. Ntar aku di ini gitu. Ada. Jadi dia nggak akan terlalu open gitu dan dia nggak terlalu suka crowd kecuali di tempat temen-temen yang dia rasa nyaman gitu. Efeknya ya. Efeknya itu Kak. Oke, ini kemarin juga yang lagi rame kan kasus bulian gitu ya. Dan ini masih, tapi ini maksudnya belum jelas ya, hanya satu hal yang sudah dikonfirmasi bahwa memang salah satu anak yang ada di dalam beberapa, termasuk dalam beberapa anak yang melakukan bulian itu adalah anaknya Vincent gitu, dan itu dikonfirmasi sama polisi gitu ya. Nah, ini kalian gitu baca berita nih pasti baca ya? Iya baca. Apa yang terlintas Yang terlintas adalah jadi ngerimain saat pas waktu posisi kita dibully gitu. Jadi memang pembulian itu adalah tindakan yang
berulang-ulang gitu ya. Dan itu kenanya tuh ke kaum yang lemah. Jadi aku tuh dulu lemah, selalu mengiyakan apa kata kakak kelas. Jadi semakin kita menderita, mereka semakin suka. Dan maka dari itu yang harus kita lakukan adalah kita itu punya benteng pertahanan diri. Makanya di sini aku ingin mensosialisasikan betapa pentingnya yang namanya counseling di sekolah. Terus kita juga komunikasi dua arah ya Kak sama anak kita gitu ya. Apalagi kalau anak cowok kan biasanya lebih ke fisik. Nah yang perempuan nih yang susah nih, biasanya lebih ke bicara, verbal gitu. Itu yang membuat psikologi kita jadi sekarang juga ada model lain ya, bukan bully sih, tapi lebih kepada bentuk pelecehan ya. Pelecehan. Kalau buat anak perempuan tuh misal dalam bentuk kata-kata, cerita-cerita yang nggak benar yang disebarluaskan oleh lawan jenisnya, atau mungkin dalam bentuk grafik atau dalam bentuk tulisan gitu, dan itu berpengaruh secara mental juga ke anak perempuan. Sangat lah. Kalau aku aja maksudnya bullying yang di dalam itu kan lebih keras lagi loh sebenarnya. Di dalam? Ketika aku di dalam lapas gitu kan, awal-awalnya. Fisik ada? Wah, tahun-tahun itu sih. Dan aku yang hanya menyaksikan aja. Tuh, kita pasti udah ngerasa berapa lama kah sembuhnya. Karena yang tidak tergores dikit aja kita cuma lihat nih. Kalau misalkan verbal mah itu udah biasa, sampah masyarakat tuh datang di sini nggak diundang, udah itu kayaknya udah. Tapi yang fisik itu kan juga bukannya tidak sering terjadi pada dulu. Nah syukurnya sekarang tuh udah nggak ada ya, maksudnya yang begitu-begitu. Cuman kan itu di lapas aku aja, aku nggak tahu di lapas-lapas lain ya. Dan aku rasa itu pasti buat yang mengalaminya itu akan punya traumatik tersendiri. Karena recovery orang-orang kan beda-beda Kak. Iya. Dan kadang-kadang kan pelaku bully ini dulu juga pernah dibully. Ada yang begitu kan? Iya, betul. Iya kan? Dan kemudian yang korban bully ini juga akhirnya jadi pelaku bully dan seterusnya seperti itu gitu ya. Ini kan efek domino sih, ya, dia akhirnya bergulir terus. Nah ini kan kalian juga punya anak-anak gitu ya. Kalau ini kasusnya, ini kan akhirnya jadi karena ini anaknya artis, jadi fokusnya jadi luar biasa banget, menjadi tekanan juga pastinya buat keluarga. Ya, hal lain lah yang dihadapin gitu ya. Kalian, kalau aku sih jadi khawatir ya. Aku sebenarnya menanya sama anakku, kamu orang bully anak jangan sampai ya. Aduh, nanti rame. Pesan nggak sama anak-anaknya? Kamu, aduh, sama temannya nanti bye-bye ya. Oh, pesan banget. Karena kadang-kadang tuh artinya kita nggak bisa membedakan antara iseng, jahil, dan jadinya bully. Which is kalau Nokia, mami, aku kan cuma begini, itu mah biasa dilakukan sama anak-anak gitu. Nah sehingga yang biasa inilah yang harus kita coba untuk terjemahkan, ini nggak biasa loh, gitu. Ini nyakitin ya. Karena memang kan apalagi ini sih, dia ngelihat. Dan memang aku juga sekali dua kali juga dipanggil gurunya Keanu. Gara-gara? Ya karena mungkin ada aksi-aksi yang mungkin menurut media sosial itu iseng dan menjadi bahan tertawaan. Kalau sekarang kan kita lihat bahasa yang di ini aja kan luar biasa kan. Dan ketika itu dilemparkan di lingkungan sekolah kan menjadi inappropriate ya. Makanya ini aku sedang menata juga, ini yang tidak biasa ya. Ini biasa. Ini karena emang bener itu tuh omongan tuh kadang-kadang mengalir tuh udah seperti nggak ada dosanya dan nggak ada salahnya. Dan nggak ada boundaries kayaknya. Iya, karena apalagi kalau sosial media kan nggak lihat ekspresi muka orang ya. Iya. Dan kita juga kalau bacanya juga ini kalau nggak ada emoticon dia bercanda pasti. Gitu kan. Oke, kayak kemarin siapa sih? Ya aku nggak tersinggung kalau dia nulisnya ada emoticonnya. Berarti dia bercanda. Ada emoticonnya berarti dia serius. Nah, kalau Ches Nabati apa ceritanya? Ini kemarin dia baru kalau Ches Nabati ini juga pernah mengalami banyak hal dalam hidupnya ya. Tapi Masya Allah kemarin dia membagikan cerita dia sudah berhasil merenovasi rumah peninggalan keluarganya ya. Padahal 2021 dia cerita rencana renovasi udah lama, duitnya nggak kumpul gara-gara dia boros dan sering dipinjemin uang nggak dibalikin. Kita lihat profil Ches Nabati berikut ini. Ches Nabati, artis kelahiran 1989 yang pernah menjadi asisten Rosa ini merupakan host Bikin Lapar sejak 2019 dengan jargon Adu Gusti. Anak kedua dari 4 bersaudara yang orang tuanya bercerai sejak ia masih kecil ini sempat dirawat oleh kakek dan neneknya karena ibunya menjadi TKW dan tidak pulang selama 13 tahun. Ches yang sedang merenovasi rumah yang ditempati mamahnya di Cianjur ini, mamahnya minta dibuatkan kloset duduk, namun karena merasa kemahalan, mamahnya berinisiatif membuat kloset duduk dari kloset jongkok yang ditinggikan bagian bawahnya.
YouTuber dengan 269.000 subscriber ini mengaku sempat susah menabung karena uangnya kerap dipinjam teman, namun kini kerap memposting momen jalan-jalan ke luar negeri seperti Jepang dan Italia. Jess yang suka menyanyi ini mengaku kolesterol dan tekanan darahnya tinggi karena suka makan hingga sempat dikabarkan mengalami stroke, namun kini rutin olahraga seperti Muay Thai. Seperti apa kedekatan Jess Nabati dan mamahnya? Dan mengapa ia tidak mengajak mamahnya untuk tinggal di Jakarta? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret.